يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan yang ditanyakan. Bismillah, afwan, ana mau tanya hukum mengikuti perlombaan adzan atau surat pendek bagi anak-anak di acara Maulid Nabi dan dikenakan biaya pendaftaran buat perlombaan tersebut. Jazakallah khairan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita akan bahas dua hal di sini. Pertama, acara perlombaannya. Yang kedua, Maulid Nabinya. Maka kita akan bahas yang pertama dulu, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui ikhwan fillah, Maulid ini tidak dikenal di kalangan para salaf di zaman dahulu. Ya. Tidak dikenal di kalangan para salaf di zaman dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan Maulid. Demikian juga para sahabat tidak melakukan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka tidak melakukan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya memang ada, pastilah akan ada riwayat tentang acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui, umumnya masyarakat ketika dibuat perayaan Maulid, mereka menganggap ini adalah sebuah ibadah. Umumnya, mereka akan menganggap ini adalah ibadah, perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah itu harus berlandaskan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka ini tidak ibadah namanya. Ya, kalau tidak ada dalil, maka tidak ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan sebuah perkara yang tidak ada dasarnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan." Ya, dalam lafaz yang lain, "Man amila amalan." Lebih tegas lagi, siapa yang beramal dengan sebuah amal, ya, man laisa alaihi amruna fahuwa rad, yang tidak ada dasarnya dari kami, tidak ada petunjuknya dari kami, tidak ada dari Al-Qur'an, tidak ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad, maka itu tertolak. Ya, amalan tersebut mardud, tertolak. Ya, bahkan para ulama mengatakan ini adalah perkara bid'ah. Ya, Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Artinya apa? Semua bid'ah itu adalah dosa. Semua bid'ah itu adalah dosa. Maka tatkala seseorang melakukan sebuah bid'ah, meskipun orang-orang menganggap itu adalah baik, tapi kalau itu adalah sebuah bid'ah, maka hukumnya dosa. Ya, maka hukumnya dosa. Qala al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, ya, Al-Hafiz As-Sakhawi mengatakan di dalam fatwa beliau, "Amalul Maulid asy-syarif lam yunqal an ahadi min as-salafis salih fil quruni thalathatil fadilah wa inna ma hadatha ba'da syekh wa inna ma hadatha ba'du." Beliau mengatakan, Imam As-Sakhawi mengatakan, amalan-amalan Maulid Nabi, perayaan-perayaan Maulid Nabi ini tidak pernah dinukil dari kalangan para salaf di 3 kurun yang pertama, 3 kurun yang mulia. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diriwayatkan, di zaman sahabat juga tidak ada, di zaman tabi'in juga tidak ada, dan di zaman tabi'ut tabi'in juga tidak ada. Ya, Maulid Nabi itu terjadi setelahnya, kata beliau. Maulid Nabi terjadi setelahnya. Syekh Tajuddin, ya, Umar bin Ali Al-Lakhami, atau yang masyhur dengan yang dikenal dengan Al-Imam Al-Fakihani Al-Maliki, beliau berkata, qala la a'lamu li hadzal maulid aslan fi kitabin wala sunnatin wala yunqal amaluhu an ahadin min ulama'il ummah, ya, alladzina hum al-qudwah fid din al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin, bal huwa bid'atu ahadih huwal bid'atun ahdatsahal al-battalun. Ya. Beliau mengatakan wa syahwatun nafsi
i'tana bihal al-akalun. Ya, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Fakihani mengatakan, aku tidak tahu maulid ini ada asalnya di dalam Al-Quran. Aku tidak tahu kalau ini ada riwayatnya, ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Dan demikian juga di dalam sunnah. Artinya beliau mengatakan ini tidak ada di dalam Al-Quran dalilnya. Juga tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah. Demikian juga tidak dinukil dari salah seorang ulama umat yang mereka menjadi panutan di dalam agama ini. Ya, tidak ada dari Imam Syafi'i, tidak ada dari Imam Imam Hanafi, tidak ada dari Imam Malik, tidak ada dari Imam Syafi'i, tidak ada dari Imam Ahmad. Ya, tidak ada dari para ulama-ulama yang mereka menjadi rujukan di dalam agama ini. Inilah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan ini adalah sebuah perkara bid'ah. Ya, bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang batil dan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang suka memenuhi syahwatnya dengan acara-acara tersebut, dengan acara makan-makan dan yang lainnya. Ya, ini adalah bid'ah yang dibuat oleh orang-orang setelah tersebut. Ya, orang-orang setelah generasi yang pertama, 3 generasi yang pertama. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama juga mengatakan bid'ah maulid Nabi ini bid'ah yang berasal dari orang-orang Syiah. Ya, sekte Fatimiyah, ya, Syiah Fatimiyun. Ya, mereka membuat maulid-maulid tokoh-tokoh mereka yang mereka anggap sebagai tokoh. Ya, mereka membuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat maulid imam-imam mereka. Ya, mereka juga membuat maulid Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya. Ya. Sementara di dalam generasi pertama mereka tidak pernah, para ulama-ulama salaf di zaman dahulu tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan mengikuti cara beragama ini dengan cara beragama yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf di zaman dahulu. Karena ini yang lebih selamat. Ya, ini yang lebih selamat. Ya. Bahkan kalau kita memang mencintai Nabi SAW, yang harus kita ikuti adalah sunnahnya. Ya. Yang harus kita ikutin adalah sunnah Nabi SAW. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian cinta sama Allah, ikutinlah aku. Artinya ikutinlah sunnah-sunnahku. Ya, ikutinlah apa yang aku kerjakan, ya, apa yang aku lakukan, apa yang aku perintahkan. Ya, jangan kalian membuat perkara baru. Nabi melarang kita untuk membuat perkara baru. Nabi mengatakan wa iyyakum al-muhdatsat. Ya, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Ya. Kullu muhdatsatil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap muhdats itu adalah bid'ah dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, meskipun orang-orang menganggap wah, ini bagus. Ya, orang-orang menganggap ini adalah perbuatan baik. Ya, tapi kalau ini satu perkara bid'ah, maka ini akan mendatangkan dosa bagi orang-orang yang melakukannya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebaiknya hendaknya kita tidak melakukan acara-acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun musabaqahnya, ya, musabaqahnya, maka ini kita terlepas dari maulidnya, ya. Bagaimana perayaan hukum musabaqah? Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sabaqa illa fi naslin au khaffin au hafirin. Nabi SAW mengatakan tidak ada perlombaan kecuali pada perlombaan memanah atau perlombaan berkuda atau perlombaan unta. Ya. Tidak ada perlombaan kecuali perlombaan memanah, perlombaan berkuda atau perlombaan dengan unta. Ya. Asalnya ikhwan fillah, asal musabaqah ini boleh. Ya, selama tidak ada hadiah. Ya, mau perlombaan apa saja. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga berlomba kepada istrinya. Ya, Nabi SAW lomba kepada istrinya, lomba lari, siapa yang menang, siapa yang cepat. Ya, selama tidak ada hadiah, maka tidak mengapa. Adapun jika ada hadiah,
Ya, jika ada hadiah, maka jika hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran, ya, berasal dari taruhan, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, sebagian dari mereka mengharamkan, tidak boleh. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sebagian dari mereka membolehkan selama yang 3 ini. Ya, untuk taruhan selama yang 3 ini, yaitu memanah, berkuda, ataupun berlomba dengan unta, ya, memacu unta. Ini dibolehkan taruhan, ya, berdasarkan hadis yang kita baca tadi yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, la sabaqa illa fin naslin au khaffin au hafirin. Tidak ada perlombaan, perlombaan kecuali pada memanah, berkuda atau unta. Mereka berdalil dengan kalimat la sabaqa. Sabaqa ini asalnya, kata mereka, ya, kata sebagian para ulama, as-sabaqah ini adalah sesuatu yang bertaruhan di situ. Sabaqah ini sesuatu perlombaan yang kita harus taruhan di situ, yang kita taruhan di situ. Inilah sabaqah. Jadi dengan kalimat ini mereka mengatakan bolehnya taruhan di 3 perlombaan ini, yaitu memanah, berkuda, ataupun unta. Ya. Sebagian para ulama mengkiaskan dengan ulum syar'i. Sebagian para ulama mengkiaskan dengan ulum syar'i, perlombaan-perlombaan ulum syar'i seperti lomba tilawatul Quran, lomba tahfidzul Quran, lomba tahfidzul hadis, ya, lomba menghafal Quran, menghafal hadis, dan lomba, ya, adzan atau yang lainnya. Ya, sebagian para ulama mengkiaskan dengan ini yang yang memberikan menguatkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk lomba ulum syar'i. Nah, namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kehati-hatian, ya, jumhur berpendapat ini tidak dibolehkan, ya, meskipun sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan kecuali yang 3 ini. Adapun yang lain tidak boleh. Ya, yang lain bertaruhan tidak dibolehkan. Ya, sedangkan yang 3 ini dibolehkan. Ya, dan sebagian ulama mengkiaskan juga kepada ulum syar'i. Namun wallahu taala alam, untuk kehati-hatian, ya, sebaiknya taruhan itu hadiahnya itu berasal dari yang lain, bukan berasal dari taruhan para peserta. Bukan berasal dari pendaftaran para peserta. Hadiahnya sebaiknya berasal dari yang lain, entah dari pihak penyelenggara atau dari salah seorang yang peserta yang mengatakan, kalau seandainya saya kalah, saya akan berikan harta ini kepada Anda. Tapi kalau seandainya saya menang, Anda tidak boleh, saya tidak akan memberikan harta ini. Kalau yang seperti ini dibolehkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi untuk taruhannya di sini khilaf di kalangan para ulama, dan untuk kehati-hatian wallahu taala alam, sebaiknya jangan dilakukan karena dikhawatirkan nanti jatuh ke dalam perjudian, ya, jatuh ke dalam perjudian. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Taib, bagaimana kalau perlombaan itu di dalam Maulid Nabi? Ya, ini sudah jelas ikhwan fillah. Kalau kita ikutin perlombaannya berarti kita ikut memasyhurkan, kita ikut memakmurkan acara-acara Maulid Nabinya. Maka sebaiknya jangan kita lakukan, jangan diikutin, ya. Sebaiknya jangan diikutin, jangan masukkan anak kita ke dalam perlombaan-perlombaan tersebut, ya. Sebaiknya jangan masukkan anak kita dalam perlombaan tersebut yang dilakukan dalam rangka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, ketika kita tidak melakukan Maulid Nabi, bukan berarti kita tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aplikasi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala a'lam. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini.
Jazakumullah khairan.